Salam, ketemu lagi dengan Saralpen. Kali ini kita ketemu lagi di sejarah peminatan kelas 11. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada, dan tentu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Baik anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas lanjutan materi kita sebelumnya. Kita sudah membahas tentang Kerajaan Maritim Hindu-Buddha, yang mana terakhir di video saya sudah kita bahas mengenai Kerajaan Mataram kuno dan juga Kerajaan Kediri. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita masuk ke kerajaan berikutnya. Kali ini kita fokus membahas Kerajaan Singasari ya. Nah, jadi Kerajaan Singasari ini termasuk salah satu kerajaan yang Hindu-Buddha yang paling besar dan juga disegani ya pada zamannya. Nah, apa saja yang akan kita bahas di sini? Seperti ini konsep materi kita kali ini. Yang pertama nanti kita akan lihat di mana letak daripada kerajaan ini, dan selanjutnya kita akan membahas kehidupan politiknya mengenai raja-raja yang pernah memerintah, dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Singasari, dan yang terakhir kita akan lihat apa saja hasil kebudayaan daripada kerajaan tersebut. Baik, langsung saja kita mulai. Ya, kita mulai. Adapun nanti tujuan pembelajaran kita di sini, setelah nanti anak-anak kami memahami materi ini, maka diharapkan kalian itu nanti mampu menganalisis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya daripada Kerajaan Singasari ini sendiri ya. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama kita akan bahas dulu letak daripada Kerajaan Singasari itu sendiri. Nah, di sini saya sudah buat peta Indonesia. Nah, jadi Kerajaan Singasari ini terletak juga di Pulau Jawa. Nah, ini terletak di Pulau Jawa bagian timur ya. Nah, coba diperhatikan yang titik merah ya. Nah, ini dia daripada letak kerajaan ini ya. Nah, kalau sekarang itu dekat Malang ya. Nah, oke. Saya rasa letak kerajaan sudah paham. Kita lanjut ke kehidupan politik ya. Nah, di sini kita akan berbicara siapa-siapa saja yang pernah memerintah di kerajaan ini. Yang pertama nanti adalah Ken Arok ya, nah ya. Nah, di sini perlu saya jelaskan bahwa Kerajaan Singasari ini pada awalnya sebenarnya disebut dengan kerajaan kecil atau Tumapel ya. Nah, jadi kalau anak kami ingat bahwa Kediri, runtuhnya kerajaan Kediri itu kan karena terjadi pertentangan antara kaum Brahmana dan pihak kerajaan Kediri. Kemudian kaum Brahmana yang dari Kediri minta bantuan ke Tumapel, yang pada saat itu Tumapel itu dipimpin oleh Ken Arok. Nah, jadi yang memenangkan pertempuran itu adalah Ken Arok, Tumapel. Nah, jadi setelah Ken Arok memenangkan itu, maka nantinya Ken Arok itu mulai mendirikan sebuah kerajaan baru, disebut itu dengan Kerajaan Singasari, begitu ya. Nah, kira-kira itu penjelasannya bahwa Ken Arok itu nanti pernah melakukan pertempuran di dekat Galter ya, tahun 1222 Masehi. Nah, baik, kemudian dilanjutkan oleh raja yang kedua, yaitu Anusapati ya. Nah, jadi Kerajaan Singasari ini agak unik karena nanti pada umumnya raja-raja yang memerintah di Singasari ini itu mati karena terbunuh ya, saling membunuh. Nah, misalnya ini Ken Arok itu dibunuh oleh kaki tangan daripada Anusapati. Siapa ini Anusapati ini? Anusapati ini sebenarnya adalah anak tiri daripada si Ken Arok tadi ya, nak ya. Nah, jadi pada masa pemerintahnya kerajaan ini, Anusapati ini kerajaan itu kurang berkembang karena kebiasaan Anusapati itu bermain judi, yaitu menyabung ayam ya. Nah, kemudian seiring dengan berjalan waktu, setelah nanti putra atau anak kandung dari Ken Arok yang bernama Tojaya itu sudah besar, kemudian dia mendapatkan cerita bahwa ayahnya Ken Arok itu dibunuh oleh kakak tirinya ya, yang Anusapati tadi. Nah, disitulah nanti Tojaya ini ingin balas dendam kembali ya. Nah, makanya Tojaya itu menebas dengan pedangnya si Anusapati. Nah,
tentu kerajaan Singosari jatuh ke tangan Tohjaya. Namun Tohjaya ini memerintah hanya beberapa bulan saja ya, langsung nanti digantikan oleh Ranggauni ya. Nah, baik, apa yang penting kalian pahami dari Ranggauni? Nah, ingat Ranggauni adalah satu-satunya raja yang ada di Singosari yang meninggal bukan karena dibunuh ya. Nah, itu dia. Kemudian setelah ia meninggal nanti, maka tahta kerajaan itu diturunkan kepada putranya yang bernama Kertanegara. Nah, jadi raja yang kelima itulah Kertanegara, dan pada saat pemerintahan Kertanegara inilah kerajaan Singosari ini mencapai puncak kejayaannya ya, di mana dia sudah mampu memperluas wilayah kekuasaan dengan ekspedisi Pamalayunya. Dia mampu menguasai yang namanya Sriwijaya, Bali, Jawa Barat, Pahang, Tanjung Pura ya. Tanjung Pura itu Kalimantan gitu ya. Nah, kemudian Kertanegara itu dibunuh lagi oleh Jayakatwang yang berasal dari Kediri ya. Nah, jadi si Kertanegara ini nanti endingnya terbunuh. Jadi ingat, setelah nanti Kertanegara, raja yang besar Singosari terbunuh, maka kehidupan kerajaan daripada Singosari itu mulai mengalami kemunduran begitu anak-anakku sekalian ya. Nah, oke, itu mengenai kehidupan politik. Sekarang kita masuk kehidupan sosial ekonomi ya. Nah, bagaimana kehidupan sosial ekonominya? Di kerajaan Singosari itu sudah masyarakat sudah hidup tertib dan juga mulai tertata rapi pada saat pemerintahan Ranggauni ya, tapi lebih teratur lagi pada saat pemerintahan Kertanegara. Nah, kehidupan ekonominya itu berkembang pesat pada masa Kertanegara, di mana nanti Kertanegara ini membawa atau melakukan menjalin hubungan dagang dengan luar negeri daripada kekuasaan Singosari begitu ya. Nah, kita masuk hasil kebudayaan. Nah, di sini saya sudah ambil dokumentasinya, tinggal anak-anak kami simak saja apa saja hasil-hasil budaya daripada kerajaan Singosari. Baik, itu saja hasil atau peninggalan-peninggalan kebudayaan daripada kerajaan Singosari. Mudah-mudahan anak kami sudah paham ya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, bagaimana sih ending daripada kerajaan Singosari itu gitu ya. Nah, berarti apa saja faktor penyebab runtuhnya kerajaan Singosari? Nah, di sini tentu tadi saya sudah jelaskan bahwa kerajaan Singosari ini nanti runtuh setelah adanya serangan dari Kediri, yaitu Jayakatwang ya. Nah, jadi kemudian nanti Raja Kertanegara itu tewas, tetapi nanti menantunya yang namanya Raden Wijaya itu berhasil meloloskan diri. Nah ya, nah jadi Raden Wijaya inilah nantinya mendirikan kerajaan baru lagi, disebut itu dengan Kerajaan Majapahit ya. Jadi tunggulah materi berikutnya di Kerajaan Majapahit. Artinya anak sekalian bahwa kerajaan Singosari dengan Majapahit tidak terpisahkan ya, di dalam sejarah mereka sangat berhubungan ya. Nah, terima kasih, itu saja materi kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan melalui tutorial ini dapat kalian pahami, dan salam dari Sar Alpen.